Ya, Direktur PT Piridam Pharma Tbk Bejo Stefanus mengatakan PT EIF telah menyelesaikan pembangunan dari perluasan kapasitas produksinya, yaitu Line 3 yang rencananya akan diresmikan pada April 2026. PT Piridam Pharma Tbk melalui anak usahanya PT Etika Industri Farmasi akan meningkatkan kapasitas produksi injeksi steril. Ya, Direktur PT Piridam Pharma Tbk Bejo Stefanus mengatakan PT EIF telah menyelesaikan pembangunan dari perluasan kapasitas produksinya, yaitu Line 3 yang rencananya akan diresmikan pada April 2026. Pembangunan Line 3 dimulai pada September 2024 dan rampung hanya dalam kurun waktu 1,5 tahun. Saat ini kapasitas dari Line 3 telah terpenuhi atau full capacity sehingga membuat perseroan mempercepat proses pembangunan untuk fasilitas Line 4, 5, dan 6 yang akan mengadopsi teknologi terbaru di dalam dunia obat steril. Setelah penyelesaian Line 4 dan 5, PT EIF juga akan segera melakukan pembangunan Line 6 sebagai bagian dari pengembangan kapasitas manufaktur secara berkelanjutan. Manuver ini diambil sebagai respon langsung atas meningkatnya kebutuhan obat-obatan steril di pasar global dan regional. Adapun berdasarkan berbagai laporan industri, pasar steril injectable global diproyeksikan terus tumbuh signifikan dengan nilai pasar yang mencapai sekitar 4,9 miliar dolar Amerika Serikat pada 2026. Pemirsa, laba bersih emiten batubara PT Bayan Resources Tbk atau BIAN turun pada akhir tahun 2025. Penurunan ini terjadi di tengah kenaikan beban pokok pendapatan perusahaan dan berikut adalah laporannya. PT Bayan Resources Tbk mencatatkan penurunan kinerja keuangan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, pendapatan perusahaan turun tipis 0,58% secara tahunan menjadi 3,43 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan 3,45 miliar dolar pada tahun 2024. Sebagian besar pendapatan Bayan masih berasal dari segmen batu bara yang menyumbang 3,41 miliar dolar pada 2025, turun 0,58% dari tahun sebelumnya. Sementara itu pendapatan non batu bara juga turun 5,01% menjadi 20,09 juta dolar. Di sisi lain, beban pokok pendapatan justru meningkat 9,95% menjadi 2,32 miliar dolar. Kenaikan beban tersebut menekan laba kotor perusahaan yang turun 16,54% menjadi 1,11 miliar dolar. Akibatnya laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun 16,77% menjadi 767,92 juta dolar pada 2025 dibandingkan 922,64 juta dolar pada 2024. Hingga akhir 2025, total aset Bayan tercatat 3,38 miliar dolar dengan liabilitas 680,46 juta dolar dan ekuitas 2,69 miliar dolar. Berbagai sumber IDX Channel. Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings merevisi prospek peringkat kredit utang pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Meski demikian, Fitch tetap mempertahankan peringkat Indonesia di level BBB karena mempertimbangkan rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings merevisi prospek peringkat kredit utang pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Dalam laporannya, Fitch menilai perubahan outlook tersebut berkaitan dengan meningkatnya ketidakpastian kebijakan pemerintah dalam mengelola fiskal dan anggaran pendapatan dan belanja negara. Fitch menyebut terdapat kekhawatiran terkait tergerusnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya sentralisasi kewenangan pengambilan kebijakan. Meski demikian, Fitch tetap mempertahankan peringkat Indonesia di level BBB karena mempertimbangkan rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Prospek pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang masih baik, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto yang relatif moderat, serta penyangga eksternal yang cukup. Namun sejumlah faktor dinilai masih membatasi kekuatan kredit Indonesia, diantaranya penerimaan negara yang relatif rendah, tingginya biaya pembayaran utang, serta indikator tata kelola yang masih tertinggal dibandingkan negara lain dengan peringkat BBB. Fitch memperkirakan pemerintah Indonesia akan mempertahankan kebijakan fiskal yang berhati-hati, termasuk mematuhi batas defisit fiskal 3% dari PDB.
Akan tetapi fokus pemerintah untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi 8% dan perbesar belanja sosial berpotensi mendorong bauran kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, laporan terbaru The Fed menunjukkan ekonomi Amerika Serikat meningkat dalam beberapa pekan terakhir di tengah kenaikan harga-harga yang masih berlanjut. Dalam laporan yang sama, The Fed menyebut sebagian besar wilayah memperkirakan pertumbuhan ringan hingga moderat dalam beberapa bulan mendatang. Aktivitas ekonomi Amerika Serikat tercatat meningkat tipis dalam beberapa pekan terakhir. Namun di saat yang sama, harga-harga masih terus naik, sementara tingkat ketenagakerjaan relatif stabil. Hal ini diungkapkan oleh The Federal Reserve dalam Beige Book yang baru saja dirilis. Laporan tersebut juga menyoroti dampak kebijakan pengetatan imigrasi pemerintahan Donald Trump yang memicu gangguan bagi dunia usaha dan pekerja di sejumlah wilayah. Secara keseluruhan, Bank Sentral Amerika Serikat menilai prospek ekonomi masih cukup optimistis. Dalam laporan Beige Book, sebagian besar wilayah ekonomi di bawah pengawasan Bank Sentral memperkirakan pertumbuhan ringan hingga moderat dalam beberapa bulan mendatang. Menurut laporan tersebut, pelaku usaha memperkirakan harga masih akan meningkat dalam waktu dekat, meskipun dengan laju yang lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Secara umum, ekonomi Amerika digambarkan tetap cukup tangguh meskipun menghadapi berbagai tekanan kebijakan. Di antaranya adalah tarif impor yang mendorong kenaikan harga, serta kebijakan pengetatan imigrasi yang berdampak pada pasokan tenaga kerja dan di beberapa wilayah turut menekan permintaan konsumen. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, seiring efek pelemahan harga batu bara global, PT Golden Energy Mines Tbk mencatatkan penurunan kinerja di tahun 2025. Ya, di sepanjang tahun lalu pendapatan usaha perseroan turun 11,07%, sedangkan laba bersih terkoreksi 45,5% year on year. PT Golden Energy Mines Tbk mengalami penurunan kinerja keuangan pada akhir 2025 seiring efek pelemahan harga batu bara global. Mengutip laporan keuangan, pendapatan usaha perseroan turun 11,07% year on year menjadi 2,41 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025 dari sebelumnya sebesar 2,71 miliar dolar Amerika Serikat. Terdapat perubahan komposisi pendapatan usaha dari sisi area penjualan. Pada tahun 2024 silam, pendapatan usaha didominasi oleh penjualan luar negeri sebesar 1,77 miliar dolar Amerika Serikat. Namun kemudian pada 2025 jumlahnya menyusut menjadi hanya 855,20 juta dolar Amerika Serikat. Sebaliknya, penjualan dalam negeri meningkat dari sebelumnya 931,14 juta dolar Amerika Serikat pada 2024 menjadi 1,56 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Sementara itu hingga akhir 2025, laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat senilai 258,23 juta dolar Amerika Serikat atau berkurang 45,50% year on year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 473,81 juta dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel.